Kalimantan Timur membuat Wilayah Samarinda, Kalimantan Timur, ketinggian air setengah meter hingga 1 meter. Puluhan kepala keluarga korban banjir di perumahan Bengkuring, Samarinda, Warga di Samarinda, Kalimantan Timur terendam banjir. Banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu yang melanda kota Samarinda diakibatkan oleh curah hujan yang deras di daerah Ulu. Curah hujan yang deras itu ditampung di bendungan ini, Bendungan Lempake atau Bendungan Benanga. Ketika Bendungan Benanga tidak lagi mampu menampung air, maka air dengan terpaksa lari ke kota. Saat banjir beberapa hari yang lalu, Bendungan Benanga berada pada titik 100 cm lebih, yang itu menyebabkan banjir berhari-hari di kota Samarinda. Saat ini, saya sedang berada di Embung Sempaja. Menurut berbagai sumber, Embung Sempaja adalah cekungan yang dibangun guna menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, dan mengatur suplai air yang dikirim dari hulu. Lokasi di mana Embung Sempaja ini dibangun juga sangatlah strategis. Tepatnya di Jalan M. Yamin yang terkenal menjadi titik saat hujan melanda Samarinda. Sangat diharapkan sekali Embung Sempaja ini menjadi sarana yang berguna untuk mencegah dan mengelola air. Namun, sayang sekali kami tidak memiliki akses yang bebas untuk memasuki Embung Sempaja ini. Tetapi beginilah kurang lebih keadaannya. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mengatasi banjir adalah memperbesar saluran air. Meskipun telah diperbesar 2 kali lipat, namun tetap saja masih banjir. Itu berarti selain saluran air, masih banyak masalah lain yang menyebabkan banjir di kota Samarinda. Sejauh mana penanganan tim Basarnas dalam banjir ini? Jadi kita melakukan evakuasi warga-warga. Ya, itu aja sih. Kita lebih fokus ke evakuasi. Kalau untuk daerah yang dievakuasi paling terdampak di daerah mana ya, Mas? Kita kemarin itu di daerah Pemuda. Pemuda ya. Pemuda sama Pemuda 2. Biasa ini tim Basarnas ini membagi tim ya gitu ya? Ya, kita terbagi jadi beberapa tim. Ya, jadi kita fokus ke Pemuda. Pemuda ya. Gimana Pak selama beberapa hari ini, apakah banyak warga yang terdampak gitu Pak untuk khusus daerah sini Ya, akibat banjir Pak? Kalau untuk sementara ini warga di daerah dekat sini ada sebagian yang terdampak karena di sebelah kiri itu kemasukan air rumahnya gitu. Dan sebagian sebelah kanan itu tidak kena karena belakang sana itu pintu air itu ada yang agak besar dari sini. Jadi kalau air yang dari Pampang Sungai Siring itu meluap, larinya ke sini semua tampungannya. Itu kalau hujan deras di sana pasti banjir ke sini. Kalau ndak hujan di sana aman-aman aja kalau di sini. Kalau hanya di daerah seputar sini, tempat ini kalau hujan aman-aman aja. Terakhir Pak, apa bantuan dari pemerintah daerah Pak? Sudah pernah dapat apa gitu? Kalau saya lihat tuh bantuan itu dari ada beras yang dapat tuh dari SAR itu malam-malam. Tapi intinya ada aja gitu Pak ya, walaupun sedikit. Ada. Ya. Oh, baik Pak. Oke. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Kali ini saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa saya sekarang sedang berada di salah satu tempat yang sering menjadi langganan banjir di kota Samarinda. Salah satu wilayah itu adalah Jalan Ahmad Yani, tepat di SD di belakang saya ini. Orang-orang biasa menyebut SD ini sebagai SD Cendrawasih. Kegiatan belajar mengajar di sini sering terhenti apabila terjadi banjir. Dan ketinggian banjir yang sering terjadi di sini adalah seperti ini. Atau kurang lebih selutut orang dewasa. Sekian.
batas airnya bisa dilihatkan sebelah situ sampai kaki kursi itu berarti kan sudah masuk rumah ya, sudah masuk di rumah, jadi otomatis mereka mengungsi. Lalu di sebelah sini ada genangan, ada sebuah genangan, berarti bisa kering ya, bisa kering. Berapa lama biasanya kalau mau benar-benar kering? Kalau mulai surutnya itu sekitar semingguan per kita buat ngabisi airnya. Oh, ngabisi ya. Jadi ini bukan air sungai yang memang ada terus. Seperti yang disampaikan pada wawancara sebelumnya, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mendengar sendiri seperti apa banjir yang terjadi di wilayah pusat kota beserta penanggulangannya. Berikut interviewnya. Ketika air naik, butuh waktu berapa hari agar bisa surut? Kurang lebih 5 harian, bisa seminggu, bahkan bisa lebih. Saat musibah banjir terjadi, apakah Anda pernah mendapatkan bantuan? Kalau bantuan biasanya cuma makanan, tapi kalau misalnya bantuan seperti angkat barang dan lain-lain itu biasanya kami sendiri yang melakukan. Samarinda. Dan di sisi kiri saya kalian bisa melihat sungai yang bernama Sungai Mahakam yang termasuk sebagai salah satu sungai terbesar di Indonesia. Sungai Mahakam ini adalah tempat dari sungai-sungai kecil yang ada di Samarinda ini untuk bermuara yang pada akhirnya akan kembali ke laut. Untuk kalian ketahui juga, Sungai Mahakam ini menjadi salah satu sumber air bagi masyarakat di Samarinda maupun masyarakat yang ada di sekitar Sungai Mahakam. Selain dari kegunaannya sebagai pemenuh kebutuhan bagi masyarakat Samarinda dan sekitarnya, Sungai Mahakam ini juga bisa menjadi jalan transportasi bagi alat-alat transportasi yang ada di Samarinda. Misalnya seperti kapal pengangkut batubara, kapal pengangkut barang, maupun kapal-kapal transportasi yang mulai dari kecil sampai yang terbesar. Sekian dari saya dan terima kasih. Banjir di Samarinda bukanlah masalah yang baru. Masalah ini cukup kompleks dan sudah berlangsung cukup lama. Sudah banyak yang menjadi korban, tapi bukan berarti banjir di Samarinda tidak ditangani dengan baik. Pemerintah telah banyak mengeluarkan anggaran guna mengatasi masalah ini. Penyebab utama banjir di Samarinda adalah terhambatnya air dari hulu ke hilir. Selain masalah alam, masalah berikutnya yaitu kurangnya kesadaran warga dalam mencegah banjir. Salah satunya yaitu membuang sampah sembarangan. Mengatasi dan mencegah banjir bukan hanya urusan pemerintah kota, tapi sudah menjadi urusan bagi saya, kamu, dan kita semua. Sekian dari kami, kelompok 1